Anda melihat kondisi dan juga ekspektasi yang tadi Anda sampaikan terkait dengan kebijakan The Fed hingga akhir tahun, ekspektasi Anda untuk kebijakan Bank Indonesia sendiri seperti apa? Apakah ada ruang bagi BI untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tahun ini atau mungkin di tahun depan? Iya, sebenarnya kalau dibilang ruang untuk BI menurunkan suku bunga ini sebenarnya ada ya. Tapi kalau kita lihat Bank Indonesia pasti akan berhati-hati Hmm. untuk menurunkan suku bunga. Ini terkait masih ketidakpastian yang di global dan juga kalau kita lihat ada dari sisi suku bunga spreadnya ya antara US dengan Indonesia, di mana Indonesia ini kan harusnya membuat lebih atraktif ya. Dan sebenarnya tools dari Bank Indonesia udah banyak untuk juga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah selain dari suku bunga tapi juga tadi dari SRBI, kemudian juga dari ADNDF dan juga dari cadangan devisa. Jadi semestinya Bank Indonesia sejalan dengan tugasnya ya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan juga menjaga dan mendukung arah pertumbuhan ekonomi di domestik. Sebenarnya masih ada ruang tapi untuk lebih yakinnya sih kita melihat Bank Indonesia pasti akan berhati-hati. Jadi kalaupun Bank Indonesia tidak menurunkan suku bunga di tahun ini atau mungkin nanti baru di tahun depan mengikuti langkah bank sentral global lainnya, kita melihatnya untuk nilai tukar rupiah sih optimis ya untuk bisa terkendali di range yang harusnya optimal untuk eksportir, importir dan juga untuk pelaku usaha di domestik. Baik, dan apabila ternyata kurs rupiah ini masih melanjutkan pelemahan hingga akhir tahun, apakah ada potensi BI justru akan menaikkan lagi suku bunga acuan? Iya, sebenarnya kalau untuk menaikkan suku bunga ini juga balik lagi pasti Bank Indonesianya akan berhati-hati. Namun kalau kita sih melihat tools dari Bank Indonesia dan juga pemerintah ini masih sangat banyak dan semestinya efektif ya. Baik dari kalau kita lihat pemerintah yang menerbitkan global bonds untuk peningkatan cadangan devisa dan juga untuk dari menarik inflow investor asing masuk ke pasar keuangan kita juga ini sangat atraktif ya dari si SRBI itu sendiri sih. Jadi kita melihatnya BI ini memang pasti akan berhati-hati sih untuk menaikkan ataupun untuk menurunkan suku bunga di sepanjang tahun 2024 ini. Baik, kita beralih ke Pak Doni. Pak Doni, di samping masih banyaknya amunisi Bank Indonesia untuk bisa menjaga kurs rupiah dan melakukan intervensi gitu. Sebenarnya kalau dilihat secara fundamental aset-aset keuangan kita, itu seberapa menariknya sih dibandingkan dengan negara-negara peers kita seperti Thailand, Filipina, atau Malaysia? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari seberapa menariknya, masih sangat menarik. Kita lihat saja, nggak usah jauh lah deposito. BI mengeluarkan di 6,25, ya kan? Masih ada gap interest differentialnya dengan US dollar masih cukup banyak, walaupun mungkin mulai mendekat nih, itu saja juga cukup banyak, sudah cukup menarik. Yang tadi kita katakan tadi kan yang dikatakan tadi bahwa BI itu menjaga sisi moneternya, nilai tukar dan inflasinya. BI sudah beberapa kali mengeluarkan instrumen moneternya dari tahun lalu, DHE, devisa hasil ekspor, ya itu juga diharuskan 30% untuk company. Kemudian yang tadi katakan SRBI, itu SRBI dia buka 3 bulan, 3, 6, dan 12 bulan dengan rate 7,3 sampai 7,5. Itu which is sangat menarik. Belum lagi kalau kita lihat data lagi, IHSG yang tadi saya katakan, itu mulai membaik di level 7.000 bahkan 7.100. Kemudian yang kita lihat juga mengenai SBN tenor 10 tahun, itu sudah menginjak di 7%-an. Walaupun kita lihat ada data yang kurang cukup baik, yaitu PMI Manufaktur Indonesia. Itu turun dari 52,1 ke 50,7. Tapi secara teorinya PMI Manufaktur itu masih bagus karena masih di range 50. Jadi kalau kita lihat bahwa secara asing masuk ke Indonesia, mereka sangat tertarik dengan hal-hal tersebut karena masih memberikan gain atau masih mempunyai ruang yang cukup baik untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Itu sih. Baik, tapi mengapa dengan semua peluang tersebut kita lihat rupiah kita masih juga tertekan gitu? Artinya ini memang sepenuhnya faktor dari eksternal. Pada dasarnya kalau kita lihat pelemahan rupiah ini memang banyak dari global, ya.
ketidakpastian tentunya dari awal tahun kita ngomong the Fed, the Fed, the Fed, the Fed. Bukan Indonesia aja, semuanya, seluruh negara sedang melihat kebijakan the Fed tersebut. Yang kedua kita lihat juga perang. Perang itu juga masih berlangsung. Jadi memang tekanan ke rupiah itu masih cukup baik. Secara di Indonesia sendiri kita lihat secara fundamental yang tadi cadangan devisa kita juga baik, inflasi juga bahkan Juni kemarin deflasi 0,8% itu which is masih menunjukkan data-data yang cukup menarik. Jadi memang faktor global ini yang memang masih mempengaruhi pergerakan nilai rupiah. Makanya BI, jadi gini, range-nya rupiah ini udah mulai kelihatan pakemnya. 15.000, 16.000. Sekarang udah mulai nih, 16.000, range-nya ke 17.000. Nah, disinilah BI masuk untuk menjaga supaya tidak sampai melemah secara signifikan USIDR-nya. Itu sih. Baik, kita akan beralih lagi ke Ibu Hosiana. Iya, Ibu Hosiana, tadi sudah disampaikan Pak Doni seperti apa nih peluang aset keuangan kita dibandingkan dengan negara-negara peers kita gitu. Tapi menurut Ibu apakah perlu dibarengi lagi dengan sweetener dari fiskal untuk lebih mengundang investor global masuk ke dalam negeri? Ini kalau sweetener kita lihatnya ya lebih mudah ya, maksudnya lebih mudah untuk menarik investor asing masih dari sisanya adalah RBI. Nah, dengan pelemah. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Hosiana Situmorang. Saya akan beralih ke Pak Doni Lukito. Pak Doni, menurut Bapak apakah dibutuhkan sweetener dari segi fiskal untuk bisa mengundang lebih banyak lagi investor global masuk ke dalam negeri? Kalau kita lihat sweetener itu penting, tetapi kelihatannya yang sudah dijalankan oleh Bank Indonesia ini akan continue. Jadi menurut hemat saya ini sudah baik, tinggal bagaimana cara untuk menarik dana investor itu masuk ke Indonesia, karena cukup besar juga dana masuk ke SRBI yang tadi selalu dikatakan SRBI memang lagi happeningnya SRBI ini saat ini mereka bisa kasih return 7,3 sampai 7,5 walaupun secara pajaknya 20%, tapi itu masih sangat menarik. Jadi memang sekarang bank juga sedang berlomba untuk menarik nasabahnya karena rate depositonya juga cukup tinggi, yang akan banyak ke impact-nya memang di KBMI 1, bank-bank yang kecil ya, karena dia harus tight di marketnya dengan kondisi juga BI mengeluarkan SRBI, itu sih. Baik, kita akan kembali lagi mencoba menghubungi Ibu Hosiana. Ibu Hosiana, mungkin boleh dilanjutkan, apakah dibutuhkan sweetener dari fiskal untuk mengundang lebih banyak lagi investor global? Ya, mungkin kalau dari sweetener fiskalnya yang diharapkan adalah dari sisi pajak yang lebih menarik ya. Dan terlepas dari itu sebenarnya kalaupun return yang ditawarkan oleh bank sentral saat ini katakanlah 1 tahun di 7,5%, dan kalau kita bandingkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang hanya bergerak di kisaran 6%, ini kan udah memberikan imbal hasil yang juga menarik untuk mengcounter dari risiko pelemahan nilai tukar. Dan kita melihat harusnya arah sweetener ini kecenderungannya yang memang masih dari sisi fiskal dari tax ya, yang mungkin bisa diberikan lebih menarik lagi untuk investor asing.